Islam merupakan agama universal dan eternal serta sempurna yang diturunkan oleh Allah guna memberikan petunjuk dan rahmat bagi umat manusia untuk menjalankan fungsinya dalam kehidupan guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam perspektif Islam, peranan manusia tidak lain adalah sebagai khalifatullah di muka bumi yang bertugas untuk mewujudkan pesan Islam, yaitu rahmatan lil alamin, dan Abdullah yang senantiasa harus beribadah kepadanya. Yang dalam arti luas identik dengan aktivitas batin dan aktivitas fisik manusia dalam rangka berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. H.A.R. Gibb, sebagaimana dikutip oleh Endang Syaifuddin Ansori, menyatakan, Islam is indeed much more than a system of theology. It is a complete civilization. Gibb di sini hendak menyatakan bahwa Islam itu lebih dari sekedar sistem teologi, tetapi mencakup unsur kebudayaan yang sempurna. Demikian juga Sidi Ghazalba yang menyatakan bahwa Islam bukan sekedar agama, tetapi mencakup juga kebudayaan. Meskipun pendapat ini ditentang oleh Endang Syaifuddin Ansori, sebagai seorang muslim yang komited dengan keislamannya, kita meyakini bahwa Islam di samping mengatur aspek ibadah mahdoh, mengatur pula aspek ibadah goiru mahdoh atau kebudayaan. Menurut Ghazalba, seni atau kesenian adalah manifestasi dari budaya manusia yang memenuhi syarat estetika. Inti dari seni adalah usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk menyenangkan, baik dalam bidang seni sastra, seni musik, seni tari, seni rupa, maupun seni drama. Akan tetapi muncul pertanyaan, apakah keindahan itu? Atau apakah nilai estetika itu? Di dalam Dictionary of Sociology and Related Science, dijelaskan bahwa keindahan adalah the believed capacity of any object to satisfy a human desire. The quality of any object cause it to be of interest to an individual or of a group. Atau yang berarti kemampuan yang dianggap ada pada suatu benda yang dapat memuaskan keinginan manusia, sifat dari suatu benda yang menarik minat seseorang atau suatu kelompok. Ada beberapa petunjuk Al-Quran tentang kesenian, antara lain, Islam adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kesenian bagi manusia adalah termasuk fitrahnya. Kesanggupan berseni pula lah yang membedakan manusia dari makhluk Tuhan yang lainnya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Petunjuk tentang kesenian yang lainnya dijelaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 180. Yang berarti, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Dengan berpegang pada dua prinsip di atas, kesenian pada dasarnya adalah mubah dan jais. Seni pada dasarnya netral. Karena netral, maka seni bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan, sekaligus bisa pula diarahkan kepada kerusakan. Islam memandang kesenian sebagai ibadah jika dilakukan dalam kerangka etika. Etika berkesenian dalam Islam merupakan agama tauhid, dalam arti bahwa tauhid merupakan intisari ajaran Islam, yang sekaligus merupakan esensi dari seluruh ajaran Islam. Al-Faruqi menyatakan, there can be no doubt that essence of Islamic civilization is Islam, or that the essence of Islam is Tauhid, yang berarti bahwa dapat dipastikan bahwa esensi Islam dari seluruh peradaban Islam adalah Islam, dan esensi dari Islam adalah Tauhid. Hal ini menunjukkan bahwa kesenian dalam Islam harus laras dengan nilai-nilai Tauhid. Kalimat Tauhid yang paling singkat tetapi memiliki makna yang sangat dalam adalah La ilaha illallah. Inti kalimat ini adalah membebaskan manusia dari ketundukan terhadap selain Allah dan untuk menyembah Allah semata. Oleh karena itu, kesenian dalam Islam bukan hanya sekedar mengajarkan moral, tetapi harus mengandung moral. Artinya, untuk menyampaikan pesan-pesan moral melalui kesenian harus tetap dalam koridor moral.
Seni Islam merupakan hasil dari pengejauhantahan keesaan dalam bidang keanekaragaman. Ia harus merefleksikan kandungan prinsip keesaan ilahi. Seni Islam harus mewujudkan dalam taraf fisik yang secara langsung dapat dipahami oleh pilihan yang sehat, realitas-realitas dasar dan perubahan-perubahan sebagai tangga bagi pendakian jiwa dari tingkat yang dapat dilihat dan didengar menuju ke tingkatan yang gaib. Ada beberapa norma yang harus dipegang dalam berkesenian menurut Islam. Yang pertama, dilarang melukis lukisan yang bersifat pornografi serta melukis hal-hal yang bernyawa. Kedua, dilarang menciptakan hikayat yang menceritakan dewa-dewa, kebiasaan pengarang yang mengkritik Tuhan. Ketiga, dilarang menyanyikan lagu-lagu yang berisikan kata-kata yang tidak sopan atau cabul. Keempat, dilarang memainkan musik yang merangsang kepada gerak-gerakan sensual. Kelima, dilarang berpeluk-pelukan antara laki-laki dan perempuan atas nama tarian. Keenam, dilarang menampilkan drama dan film yang melukiskan kekerasan, kebencian, dan kekejaman. Ketujuh, dilarang memakai pakaian yang memamerkan aurat. Hal itu disampaikan oleh Ghazalba dalam nomor 307. Beberapa hal yang hingga kini masih sering diperselisihkan hukumnya adalah musik dan lukisan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, disebutkan bahwa kelak akan ada dari umat-umatku yang menghalalkan zina, khomer, dan alat-alat musik. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 6 disebutkan, dan di antara manusia-manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah adalah nyanyian. Menurut hemat penulis, nyanyian yang dilarang oleh Allah adalah nyanyian yang isinya bisa menyesatkan manusia serta mematikan hati. Namun, nyanyian-nyanyian spiritual yang bernafaskan Islam yang isinya mengajak kebaikan diperbolehkan. Bahkan menurut Nasir pada nomor 172, oleh para ahli sufi, nyanyian dan musik dijadikan sebagai sarana untuk membuka khazanah kebenaran ilahi. Dalam hal menggambar, ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim berbunyi, sesungguhnya orang-orang melukis gambar makhluk hidup ini kelak di hari kiamat bakal disiksa dan disuruh kepada mereka hidupkan hasil lukisanmu itu. Sementara dalam riwayat yang sama ada penjelasan bahwa kita diperbolehkan menggambar pemandangan alam dan hal-hal lain yang tidak bernyawa. Larangan menggambar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini adalah larangan menggambar hal-hal yang bernyawa, tetapi menggambar pemandangan alam dan objek-objek lain yang tidak bernyawa diperbolehkan, bahkan harus digalakkan lagi sebagai proses penemuan di dalam alam akan esensi mata natural. Karya seni yang memenuhi syarat-syarat estetik menurut penilaian Islam merupakan karya ibadah atau pengabdian apabila bercirikan ikhlas sebagai titik tolak, mardotilah sebagai tujuan, dan amal soleh sebagai garis amal.